warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum berdoa, mari kita absen dulu untuk mengetahui kehadiran kalian. Jadi mulai absen ya. Alvira, tidak hadir. Alfian, hadir. Alfian Rizky, Alun Nomer, Diki, Eka, Keanu, Kansa. Jadi yang tidak hadir satu orang? Dua. Oh iya. Sakit atau apa? Izin sakit. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh. Selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh KM kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Shadaqallahul adzim. Sebelum pembelajaran dimulai, kita akan apresiasi dulu ya pembelajaran yang telah lalu. Tapi sebelum apresiasi, coba kita tepuk fokus bisa? 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, Mendengar, mengingat, fokus. Nah, kita sudah belajar minggu lalu yaitu tentang surat Atin, yaitu pembacaan surat Atin dengan tartil dan tajwid yang benar. Masih ingat tentang bacaan sukun, tanwin dan qalqalah? Masih ingat? Masih. Nah, selanjutnya selain itu kita juga belajar menulis, menghafal beserta artinya. Nah, kita ulang lagi surat Atinnya yuk biar kita tambah lancar surat Atinnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Shadaqallahul adzim. Nah, yang ingin ibu tanyakan di sini satu, mengapa penting memahami pesan pokok dari suatu pelajaran atau cerita? Itu yang bisa. Apa dia? agar memudahkan pelajaran. Ya, agar memudahkan pelajaran. Betul tidak teman-teman? Betul. Tepuk tangan ikutnya. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana cara kalian mengenali nilai moral dalam kehidupan sehari-hari? Ya, baik, sopan dan ramah, betul tidak? Betul. Yang terakhir, menurut kalian sikap baik apa yang harus dimiliki agar bisa mencontoh di lingkungan sekolah? Itu yang bisa. Apa namanya? Membantu teman saat kesusahan. Betul. Selanjutnya ibu akan menerangkan tentang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini pertama, peserta didik dapat menjelaskan pesan pokok Quran surat Atin dengan baik. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan pelajaran moral dari Quran surat Atin dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, peserta didik dapat membuat karya proyek berupa poster yang memuat pesan pokok dan pelajaran moral Quran surat Atin.
Dan yang terakhir, peserta didik mempresentasikan hasil proyek poster yang memuat pesan pokok dan pelajaran moral kelas tadi di depan kelas. Selanjutnya ada sebuah video, nanti kalian lihat dan dengarkan ya, apa isi dari video tersebut. Ya? Coba. Understand the words and gain the knowledge from the Quran. Harus dilihat dan nanti ada tugas dari Surah At-Tin. Pada awal surat At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 4 hal yang sangat penting. Yang pertama tentang buah-buahan dan yang kedua tentang tempat bersejarah. Yang pertama tentang buah tin. Menurut para ilmuwan, buah tin merupakan buah tertua dalam sejarah manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan zaitun yang merupakan salah satu buah terpenting di sekitar peradaban Laut Mediterania. Kemudian disebutkan Gunung Sinai yang merupakan tempat yang sangat bersejarah bagi Nabi Musa dan kaumnya. Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kota paling suci dan aman di bumi, yaitu Makkah. Menurut Ibnu Abbas, manusia pertama Adam dan Hawa pertama kali turun ke Mekah. Jadi, keempat hal ini semuanya ada kaitannya dengan sejarah peradaban manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang ciptaannya yang paling agung, manusia. Dahulu kala Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, matahari, bulan, dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk menciptakan ciptaan terbaik, yaitu manusia. Maka Ia mengutus para malaikat untuk mengumpulkan tanah liat dari bumi ini. Para malaikat datang ke bumi dan mengumpulkan tanah liat dari berbagai tempat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya bentuk manusia yang paling indah dan memanggilnya Adam. Kemudian Ia menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling cerdas dari semua ciptaannya. Maka Allah meniupkan rohnya ke dalam manusia untuk memberikan penghormatan tertinggi kepada manusia. Allah memerintahkan kepada semua malaikat untuk bersujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa Dia menciptakan manusia dengan bentuk terbaik. Dan semua nabi yang Dia ciptakan adalah ciptaan baik di antara semua manusia. Dasarnya manusia bisa menjadi ciptaan terbaik lebih dari malaikat dan jin dengan perbuatan baiknya. Namun mereka juga bisa menjadi ciptaan terburuk karena semua perbuatan buruknya. Dia menjadi sangat tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melakukan segala macam hal buruk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan untuk tidak mereka lakukan. Dan karena ini terkadang manusia bisa menjadi lebih buruk dari setan. Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai manusia jahat ini dan akan mengirim mereka ke tempat yang paling mengerikan, yaitu neraka, karena tindakan buruk mereka. Orang baik akan mendapatkan pahala dan orang yang jahat akan mendapatkan hukuman. Ini adalah bentuk penghakiman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada orang yang tidak percaya pada hari penghakiman. Ini Allah mempertanyakan orang-orang jahat. Mengapa mereka tidak percaya pada hari penghakiman? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa Dia adalah hakim yang terbaik. video tadi, nah Ibu akan bertanya kepada kalian. Ada 3 pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, apa pesan pokok yang kalian tangkap dari video yang baru saja ditayangkan? Siapa yang tahu? Ya. Manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Ya, manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Betul tidak? Betul. Jadi manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kedua, bagaimana cara kita sebagai pelajar menerapkan pesan moral Quran Surat At-Tin dalam kehidupan sehari-hari? Bersyukur. Betul tidak? Betul. Kita tuh harus bersyukur apabila kita mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca apa bersyukur? Alhamdulillah. Terima kasih Allah atas rezeki yang telah Kau berikan kepada keluarga kita. Selanjutnya, nomor 3. Mengapa penting bagi kita untuk selalu berbuat baik agar jatuh ke tempat yang paling indah seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat At-Tin? Mengapa penting? Karena iya betul. Nanti kesimpulannya orang yang baik akan masuk surga. Kemudian orang yang berbuat jahat akan
manusia Pak? Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pinter. Kedua, Hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman, takwa, dan amalnya. pinter. Sebaik-baiknya manusia adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan. Selanjutnya, pernah? Ya, selanjutnya, nomor 1 Ibu Ani terangkan ya. Manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, bisa mendengar, bisa melihat, bisa meraba, ya bisa berjalan dan sebagainya. Ada yang cantik, ada yang ganteng, ya. Itu adalah manusia yang diciptakan Allah dari apa manusia? Dari tanah. Selanjutnya, hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman dan takwa dan amalnya. Iman itu adalah percaya, berarti kita harus percaya kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dalam bentuk yang paling bagus. Tadi ada yang cantik, ada yang ganteng, ya, ada yang manis dan sebagainya. Itu adalah ciptaan Allah yang harus kita syukuri. Keempat, selain manusia adalah yang paling beriman kepada Allah yang melakukan kebaikan. Jadi manusia itu tidak dilihat dari apa? Dari rupa, wajah, dan keadaan, tapi dilihat dari apa? Dari ketakwaan kepada Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, otomatis kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya sejelek-jelek manusia di depan Allah adalah orang yang tidak beriman dan berdustakan hari kiamat. Jadi kita harus percaya adanya hari kiamat. Selanjutnya yang terakhir, Allah adalah hakim yang maha adil yang menciptakan manusia untuk mentaati perintahnya dan memberi keputusan dengan adil kebijakannya. Jadi hanya Allah lah yang paling adil. Pelajaran moral surat Atin. Tapi ibu ingin tahu dulu ya, Acung yang bisa. Nomor 1 apa aja sih pesan moral surat Atin? Silakan Acung, ini nomor 1 baca. Ya betul. Nomor 2 siapa? Ya. Ya, ketiga. Meyakini adanya hari akhir, hari kiamat. Betul. 4. Ya betul, semuanya betul ya. Jadi pada masyarakat itu selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Selalu menjaga kesehatan dan bersyukur. 3. Meyakini adanya hari akhir. 4. Kita harus selalu berbuat baik di mana saja kita berada. Mau di sekolah, mau di rumah, mau di jalan dan sebagainya harus berbuat baik. Mau di jalan berbuat baiknya kayak apa sih? Membersihkan jalanan. Membersihkan jalanan, apalagi? Ya, mengambil misalkan bekas pisang diambil, buang, apalagi ya, membuang batu dan sebagainya. Itu kita berbuat baik di mana saja. Mau di rumah berbuat baik pada orang tua, bantu ibu. Kalau di sekolah berbuat baiknya bagaimana? Ya, piket, ya, membantu kan? Kita bernyanyi dulu ya. Kalian silakan tuh. Baik, kita aja. Surat Atin, pesan pokoknya manusia maha sempurna. Oleh karenanya kita harus bisa melaksanakan perintahnya. Jika durhaka akan masuk neraka, tempat yang serendah-rendahnya. Harus beriman dan beramal soleh, pahala tak putih diperoleh. Sudah di tempat kelompoknya masing-masing. Nah, kalian membuat poster ya. Posternya contohnya yang ada di depan seperti ini ya. Ya tentang isinya tentang pesan pokok dalam Al-Quran surat Atin, kemudian pesan moral yang ada dalam Quran surat Atin. Paham tidak tugasnya? Paham? Ya nanti ibu akan membagikan kertas ini, barangkali ada yang mau hias ya. Ibu. Kelompok yang sudah siap mempresentasikan
Untuk kelompok yang lain silakan duduk dan dengarkan dan lihat hasil karya dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan pesan dan pesan pokok dan pesan moral dari surat Al-Fatihah. Pesan pokok: manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Dari kelompok 3 akan menyampaikan poster. Ya, silakan. Pesan pokok: manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hal yang menjadi pokok kemanusiaan manusia adalah iman, takwa, dan amalnya. Pesan moral: meyakini adanya hari akhir atau hari kiamat. Selalu berbuat baik di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya ada kelompok lain yang mau bertanya ke kelompok 3. Sebutkan contoh membantu teman dan menghargai diri. Ya, bagus. Tepuk tangan. Kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang isi pokok dan manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman, takwa, dan amal. Akan menjelaskan tentang pesan pokok. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman, takwa, dan amal. Tugas hari ini sudah selesai dilaksanakan. Nah, sekarang Ibu akan membagi tugas mandiri ya. Kita akan revisi dulu pertanyaannya. Apakah materi yang baru dipelajari hari ini? Apa coba? Jawab semua. Pesan pokok dari surat Al-Fatihah. Pesan moral dari surat Al-Fatihah. Pinter. Selanjutnya, apakah kamu menyukai kegiatan hari ini? Kalau kamu menyukai, coba senyum semua tertawa. Suka ya? Jelasin. Bagaimana yang kamu sukai pada kegiatan belajar ini? Apa yang kamu sukai? Ya, betul. Bikin poster. Terima kasih. Acungkan tangannya. Ya, selanjutnya siapa? Satu. Ini yaitu manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang paling sempurna dengan tujuan beriman, bertakwa, dan beramal baik. Manusia harus meningkatkan ketakwaan, menjaga kesehatan sebagai bentuk syukur dan meyakini adanya hari kiamat. Amal perbuatan kita akan dinilai dengan adil oleh Allah. Nah, selanjutnya untuk menutup pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada anak-anak. Nanti di rumah jangan lupa dibaca-baca lagi yang telah kalian pelajari ya. Di rumah ada buku kan, di rumah pelajari ya, dibaca-baca lagi tentang pesan pokok dan pesan moral. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.